Hashim nih kalau kita berbicara mengenai sedikit flashback ke pemilu 2019 ya Pak ya. Begitu banyak ini masalah-masalah di pemilu 2019 yang menonjol yang perlu dikritisi nih Pak. Salah satunya mengenai logistik pemilu Pak Hashim. Ini berdasar data Bawaslu ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Belum bicara kita mengenai pendistribusian logistik pemilu ke daerah terpencil dan juga kasus kotak suara yang tidak tersegel. Nah, bagaimana cara KPU untuk mengantisipasi agar ini tidak terulang di 2024? Kita pelajari terus supaya kemudian bisa ada percepatan pengiriman dan juga potensi tertukarnya surat suara juga kita minimalisir, syukur-syukur zero ya, angkanya 0 supaya tidak terjadi itu. Selain itu juga begini, ini pengalaman 2019 ya, tapi pengalaman di 2024 juga sudah kita antisipasi, misalkan kotak suara tidak tersegel atau sampul yang membungkus surat suara di dalam kotak suara tidak tersegel. Nanti kita pastikan semua, misalkan kita rancang ya supaya pengiriman logistik itu misalkan ada identifikasi barcode atau pengkodean tertentu yang kemudian terpantau. Ini statusnya sudah turun cetak, statusnya sudah pelipatan, statusnya sudah packing, kemudian sudah terkirim gitu. Terkirim itu kira-kira dikirimnya kapan, tanggal, hari, jam berapa, kemudian dalam perkembangannya sampai mana, misalkan pakai penerbangan itu penerbangannya apa, jam berapa, kemudian landing atau mendarat diterima di postingnya KPU Kabupaten Kota kapan. Itu supaya terpantau semua dan kemudian nanti ketika sebelum di packing di kotak suara juga harus dipastikan jumlahnya sesuai atau tidak. Jadi prinsip tentang tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran jadi ukuran utama logistik ini. Nah, ini Bawaslu juga sempat menyatakan di 2019 sistem informasi data pemilih di KPU ini sering error Pak, sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data. Nah, bagaimana persiapan KPU untuk sistem informasi ini? Nah, masa persiapan ini sudah kita lakukan, dalam arti satu pasti ada setelah pemilu kemarin pasti ada evaluasi. Kemudian sebelum nanti akan digunakan akan diaudit sistemnya, kelemahannya di mana, yang akan kita gunakan itu mana yang harus diperbaiki, dikuati. Kemudian juga kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk itu seperti Kementerian Kominfo, kemudian BSSN untuk memastikan ya bahwa sistem yang akan dioperasionalkan itu sudah sudah layak gitu untuk digunakan, layak secara hukum maupun layak secara teknologi.